Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para miyarsa Radio Mas FM ingkang tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada An-Najiyah channel, para pemirsa dari An-Najiyah channel yang juga saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis di suatu tempat di antara tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tempat dari tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjidnya Allah. Berkumpul dalam suatu urusan yang juga merupakan urusan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Di sini kita duduk tidak ada tendensi yang lainnya. Tendensi kita tidak lain dan tidak bukan adalah duduk bermajelis karena Allah. Saling memberi karena Allah. Juga saling mengunjungi karena Allah. Karena mungkin kita mau berkunjung di rumah masing-masing, terbatas waktu, terbentur dengan pekerjaan, mencari waktu yang luang terkadang sulit,
mari kita jadikan pertemuan di tempat ini sebagai sarana untuk saling bertemu, untuk saling mengunjungi sesama saudara yang diikat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur bisnis, tidak ada unsur dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu para jamaah, para hadirin, merupakan sarana atau sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita. Seperti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Kecintaanku akan aku berikan kepada orang yang saling, yaitu orang-orang yang mencintai karena aku, ya, cinta karena Allah. Juga untuk orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Juga untuk orang-orang saling memberi karena aku. Dan juga untuk orang-orang yang saling bermajlis duduk karena Allah semata. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, duduk kita, berkumpul kita, semoga betul-betul menjadikan sarana datangnya kecintaan Allah kepada kita. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan meridhoinya. Ketika Allah meridhoinya, maka Allah pun akan masukkan ke dalam surganya. Seperti dalam dzikir yang setiap kita baca, dalam dzikir pagi dan petang. Ketika kita berzikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku rela, aku menerima Allah sebagai Rabbku, sebagai sesembahanku. Dan aku ridho, aku rela Islam sebagai dinan, sebagai ajaranku satu-satunya. Tidak ada ajaran yang lainnya. Dan aku rela, aku menerima bahwasanya Muhammad adalah nabiku. Dibaca 3 kali dalam pagi dan petang. Setiap pagi 3 kali, setiap petang 3 kali. Sebagai zikir pagi dan petang. Ketika kita betul-betul membaca dengan ikhlas, memahami maknanya, ya, betul-betul kita memahami seperti apa yang dikandung dalam hadis tersebut, maka di hari kiamat nanti Allah akan meridhoi orang itu. Ketika orang membaca ketika pagi dan petang 3 kali, kana haqqan 'alallah, kata Nabi, kana haqqan 'alallah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Kalau Allah sudah ridho, maka dalam hadis lain Nabi kita mengatakan wajabat lahul jannah. Dia berhak masuk ke dalam surga. Itulah yang kita cari, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Seperti yang diingatkan di muka dalam kita bermajelis, kita taklim, mari kita masing-masing diri kita menjaga niat. Niat kita semata-mata dalam rangka mencari wajahnya Allah. Mencari ridhonya Allah. Mencari pahalanya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab yang sudah kita kesepakati, itu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pembahasan, telah melewati pembahasan
sifat Allah an-nuzul. Sifat an-nuzul, turunnya Allah ke langit bumi. Nuzul secara hakiki, tanpa kita takwil pun juga tanpa kita bayangkan. Karena nggak akan mungkin kita bisa membayangkan sifat-sifat Allah. Tetapi kita mengimani dan meyakini apa yang Allah dan Rasul sifatkan. Kita mengimani dan meyakini sifat-sifat yang Allah tetapkan kepada dirinya, untuk dirinya. Dan juga kita mengimani dan meyakini sifat-sifat Allah yang Rasul sebutkan untuk Allah dalam hadisnya yang sahih. Seperti di pembukaan kitab ini selalu saya sampaikan. Sebagai muqaddimah. Wa minal imani billah. Termasuk bagian beriman kepada Allah. Apa itu? Al-imanu bima wasofa bihi nafsah. Fi kitabihi. Termasuk bagian iman kepada Allah apa para jamaah? Itu mengimani sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Awasofa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang Rasul sebutkan di mana? Dalam hadis-hadis yang sahih. Min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolak, tanpa mengkaifiyahkan, tanpa membayangkan, dan juga tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Menetapkan sebagaimana semestinya yang Allah tetapkan. Karena sesungguhnya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat tentang dirinya, artinya Allah itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Kita nggak akan bisa mensifati Allah itu maha hidup. Kita nggak akan bisa menyebutkan Allah itu maha mendengar. Kita nggak akan bisa menyebutkan Allah itu maha melihat. Kita nggak akan tahu Allah itu maha kuasa. Kita nggak akan tahu Allah itu maha pemurah, pemilik rahmat, kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah Al-Qadir, maha kuasa. Bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayah, Al-Hayu, maha hidup. Kita nggak akan kenal. Ya. Kita nggak akan bisa mensifati Allah. Allah itu maha mendengar, Al-Basir, As-Sami. Dan kita nggak akan bisa mensifati Allah maha melihat kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya punya nama Al-Basir, maha melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah dialah zat yang tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Al-Hayyu Al-Qayyumu. Allah memperkenalkan dirinya Dia Al-Hayyu, yang maha hidup. Artinya apa para jamaah? Al-Hayyu dzul hayatil kamilah al-abadiyah, zat yang memiliki sifat hidup yang sempurna dan abadi. Ya. Tentunya hal ini nggak akan sama dengan hidupnya makhluk. Maka sesuatu yang tidak punya hidup yang abadi dan sempurna, maka tidak bisa dikatakan Allah. Ya. Karena terkadang orang ngakunya beriman kepada Allah, menyembah Allah, ya toh? Tapi Allah menurut mereka kan beda-beda. Gitu. Ada yang mengatakan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Kan gitu. Maka Nabi Isa alaihissalam
tidak memiliki hidup yang sempurna dan abadi, ya, maka bukan Allah. Yang namanya Allah itu zat yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Atau orang di luar Islam yang lainnya, mereka mengatakan Allah itu dalam hatiku. Gimana memahaminya kan gitu. Mereka juga menyebut nama Allah. Dia juga mengatakan iman kepada Allah. Tetapi Allah yang dimaksud dengan mereka, dengan kita berbeda. Maka kita mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Al-Hayyu, Al-Qayyumu, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah yang kita sembah, zat yang tidak terkena sifat ngantuk dan tidur. Kan gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang kita sembah adalah pemilik langit dan bumi. Pemilik langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Allah yang kita sembah adalah zat yang nanti di akhirat seorang pun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang kita sembah adalah zat yang mengetahui perkara apa yang akan datang, perkara yang telah berlalu. Itulah Allah. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia termasuk kita, wala yukhituna ay wala yataliuna, enggak akan tahu. Enggak mungkin kita akan ngerti. Bi syai'in min ilmihi, sesuatu pun dari ilmunya Allah, ay min ilmi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Kita enggak kenal zatnya Allah. Kita enggak akan kenal sifat-sifat Allah. Kita enggak akan kenal nama-nama Allah illa bima syaa, kecuali apa yang telah Allah kehendaki diperkenalkan kepada kita. Ya. Para jamaah, untuk kali ini kita akan masuk pembahasan yaitu isbatu annallaha yafrahu wa yadhaku wa ya'jabu. Penetapan sesungguhnya Allah memiliki sifat gembira, yafrah. Allah memiliki sifat yadhak, tertawa. Allah memiliki sifat ya'jab, kagum, gumun. Tapi kembali ke awal. Ya. Bahwasanya sifat-sifat yang Allah tentukan untuk dirinya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Meskipun Allah menetapkan sifat hidup, maka hidupnya Allah tidak sama dengan hidup kita. Sama namanya hidup. Allah hidup, kita hidup. Tetapi hidupnya Allah abadi dan kamilah, sempurna dan abadi. Kalau kita hidupnya terbatas. Hidup kita didahului dengan ketidakadaan. Dulu kita tidak ada. Dulu kita tuh mati. Tapi Allah abadi. Wal awwalu wal akhiru. Wal zahiru wal batin. Allah yang awal dan yang akhir. Awal adalah laisa qablahu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah. Al-akhir laisa ba'dahu syai'un. Tidak ada yang mengakhiri Allah. Allah abadi. Maka tentunya beda dengan hidup kita. Ya. Allah menetapkan sifat asami mendengar. Jenengan nggih krungu. Allah midhangetaken jenengan krungu. Sama-sama mendengarnya. Namanya sama, mendengar. Kita enggak akan mungkin mengatakan, berarti podo ya. Podo jenengi. Tapi hakikatnya berbeda. Mendengarnya kita dengan Allah berbeda. Kalau kita terbatas. Radius berapa meter, ya kadang minta diulangi. Kalau ini saat ceramah tanpa pengeras, yang di sana mungkin jadi ustadz ngomong apa tuh kayak, ya, kan gitu.
Tapi Allah itu maha mendengarkan suara selirih apapun. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama punya sifat melihat. Allah melihat, kita melihat. Al-Basir, Dzul Basar, memiliki penglihatan. Tetapi kita nggak akan bisa menyamakan antara penglihatan kita dengan Allah. Seperti saat ini antum lihat saya pakai kacamata, ya toh? Mungkin 2 tahun yang lalu saya belum pakai kacamata, ya toh? Sekarang nggak pakai kacamata. Itulah manusia. Terkadang melihatnya harus pakai perantara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya sekecil apapun. Sampai virus-virus yang kita nggak melihat, Allah pun juga melihat. Makhluk yang ada di dasar bumi, di dalam bumi, di langit, di atas langit, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa melihat. Inilah sebagai gambaran untuk kita bahwa sifat Allah itu beda dengan makhluknya. Walaupun namanya sama. Sama dengan ini, Allah punya sifat gembira. Tapi gembiranya Allah jangan dibayangkan seperti gembiranya kita. Ya. Allah punya sifat tertawa, yadhak. Jangan dikira tertawanya Allah sama dengan makhluknya. Tidak. Allah punya sifat ya'jab, kagum. Juga jangan dikira sifat kagumnya Allah sama dengan makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil dalil dari 3 poin sifat ini. Beliau menyebutkan ada 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Hadis sebagai dalil tentang sifat farah, gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum birahilatihi." Rasulullah SAW bersabda, dan hadisnya sahih rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Lallah, sungguh Allah asyadu farahan, lebih gembira, sangat gembira, melebihi gembiranya dibandingkan Allah lebih gembira terhadap taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang menemukan kembali, yaitu apa? Binatang tunggangannya yang hilang. Jadi Allah itu sangat gembira terhadap hambanya yang bertaubat, melebihi gembiranya dibandingkan seseorang yang kehilangan tunggangannya, kendaraannya. Kalau zaman dulu kan onta, yang mana kendaraannya itu terdapat di situ, ada perbekalannya, makanannya di situ, minumannya di situ, ya pakaiannya di situ. Tiba-tiba onta itu lari, hilang, dicari-cari nggak ketemu. Ya. Maka sesungguhnya hadisnya panjang. Maka di sini saya akan membacakan perkataan penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hadis ini, wal hadisu anna hadar rajula kana ma'ahu rahilatuhu. Hadis ini menceritakan sesungguhnya ada seseorang, dia bersama tunggangannya, jadi membawa tunggangan, kendaraan, unta. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang mana di atas kendaraan itu terdapat perbekalan dia,
makanannya di situ, minumannya dibawa sama unta itu. Tiba-tiba faldolat anhu, hilang darinya. Neng di untaku, waduh hilang. Sementara dia di padang pasir misalnya, atau di gurun yang sedikit pohonnya. Ya. Baru perjalanan, ya, mungkin istirahat, tiba-tiba dia tuh kehilangan unta, nggak tahu kemana. Fadzahaba yadrubuha, falam yajidha. Dia pergi mencari ke sana kemari, tapi tidak menemukan unta yang hilang tadi. Akhirnya, fa'ayisa minal hayah. Dia putus asa, mending mati. Ya. Kenapa? Sudah, saya nggak mungkin hidup. Saya jauh dari perkampungan. Nah aku melaku, merono. Wes aku ngelak, saya nggak kuat, mati di tengah padang pasir. Kan gitu. Karena perbekalannya ada pada unta itu. Akhirnya dia putus asa. Menganggap dia gak akan mungkin hidup. Kemudian tiba-tiba dia bangun, istirahat, mampir di bawah pohon, ada pohon di situ, dia istirahat karena putus asa sudah, pokoknya pasrah. Setelah itu dia summa itoja asajaratin. Kemudian dia itu beristirahat di bawah pohon. Sambil apa? Yantadhiru al-mauta, menunggu kematian. Wes aku tak leren kene wae sak matiku. Gitu loh. Kenapa? Kehilangan kendaraan, kehilangan perbekalan makanan, kehilangan minum, semuanya hilang. Saya mau kemana? Kampung juga sangat jauh. Sumur juga mungkin tidak ada. Sopo sing gawe sumur nang kene kan gitu. Akhirnya dia pasrah, wis aku tak pasrah mati rapopo. Akhirnya dia istirahat di bawah pohon sambil tiduran. Itu ja'a. Kemudian apa? Dia sambil yang tadiru al-maut, menunggu kematiannya. Wis pasrah mati. Gitu. Faida bi khitami naqatihi muta'alliqan bisyajarah. Ternyata tiba-tiba, ya, ulah alam sebabnya gimana? Apa lali gitu? Saking gugupnya. Onta itu tali kekangnya sudah terikat di pohon. Coba bayangkan. Dia istirahat di bawah pohon sambil merem menunggu kematian. Tapi setelah itu dia ngelilir, bangun tidur. Tiba-tiba dilihat ontanya sudah terikat di batang pohon itu. Apa enggak senang? Coba bayangkan. Kondisi yang sangat kepepet. Yes. Pokoknya adanya cuma mati dan mati. Karena secara nalar enggak mungkin aku sampai melewati padang pasir ini. Ya. Sudah enggak mungkin enggak ketemu orang. Yes, pokoknya pasrah mati di bawah pohon itu, dia sambil tiduran, tiba-tiba dia terbangun ngelilir, dilihat ternyata faida bi khitami naqatihi muta'alliqan bisyajarati. Tiba-tiba tali kekang onta itu terikat di batang pohon itu. Wala ahada yastati'u an yuqaddira hadzal farah. Enggak ada seorang pun yang bisa mengukur, membayangkan bagaimana gembiranya orang itu. Itu sangat gembira, gitu ya. Kecuali illa man waqa'a fih, kecuali orang yang mengalami kisah itu. Nek jenengan kalau ceritake paling yus biasa-biasa wae. Ya. Nek pengen bukti jangan pergi terus kendaraan hilang ya. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa merasakan seperti itu kecuali orang yang memang melakukan itu. Gitu. Dan kita nggak pernah seperti itu, nggak toh? Paling kita ya pakai mobil bannya kebanan. Itu aja kadang kita udah wah sedih luar biasa ya toh. Itu. Tapi ini Masya Allah, kehidupan di sana ketika itu, bukan sekarang loh ya. Ketika itu, kalau sekarang misal Mekah Madinah udah jalan raya, ya toh, bisa dilewati halus,
Apalagi ada kereta cepat. Ini zaman dulu. Antum bayangkan betapa beratnya hidup zaman dulu itu. Kemudian para jamaah, fa'amsaka bi khaytamin naqa. Akhirnya tali kekang kendali unta itu dipegang. Bedina ucul meneh, gitu kan? Pegang erat-erat. Fa'amsaka. Waqala, saking senengnya dia salah ngomong. Saking senengnya dia salah ngucap. Dia mengatakan bagaimana? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ini ucapan kufur ini. Tapi dia enggak sadar. Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Coba bayangkan. Ini kufur enggak? Secara lahiriah. Kufur. Tapi Allah marah enggak? Allah enggak marah. Ya. Allah tuh enggak marah. Kenapa? Allah tahu dia itu saking senengnya enggak kontrol. Sehingga akhirnya dia ngomong kewalik. Jadi Arab ngomong Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Kan gitu. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Engkau sesembahanku ya Allah, aku adalah hambamu. Saking terima kasihnya kepada Allah. Tapi salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kualik toh? Itu. Fa'akhto'a min syiddatil farahi. Dia salah ngomong, dia salah ngucap, saking senengnya, sangat senengnya gitu ya. Walam yamliku kaifa yatasarrafu fil kalam. Sehingga tidak bisa menguasai bagaimana dia harus mengucapkan. Ini saking senangnya. Nah, Allah itu Fallahu azza wa jalla afrahu bi taubati abdihi idza taba ilaihi min hadzal rajuli bi rahilatihi. Ya. Orang yang salah ngomong tadi enggak dimarahi Allah, enggak dimurkai. Tapi Allah tuh lebih gembira terhadap tobatnya seorang hamba dibandingkan gembiranya orang laki-laki tadi ketika sedang menemukan kendaraannya yang penuh dengan perbekalan, ketemu lagi senang sekali. Allah senangnya melebihi itu. Untuk siapa? Untuk hambanya yang mau bertaubat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kegembiraan Allah, memperbanyak taubat. Intinya di situ. Ya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para jamaah bila menjelaskan rahimahullah ta'ala walaisallahu azza wa jalla bimutajin ila taubatina. Ingat, Allah itu tidak butuh tobat kita. Ya? Allah menyuruh kita tobat, tapi ingat Allah enggak butuh tobat kita. Allah menyuruh kita bertakwa, Allah enggak butuh takwa kita. Allah menyuruh kita iman, Allah enggak butuh iman kita. Allah maha kaya dari itu semuanya. Tapi itu semua kebaikannya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Tobatnya seorang hamba kembali kepada dirinya. Syukurnya seorang hamba kembali kepada dirinya. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Amal solehnya seorang hamba kembali kepada dirinya. Man amila solehan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Fusilat ayat yang ke-46. Siapa yang beramal soleh, maka kesolehannya akan kembali kepada dirinya. Tetapi barang siapa berbuat kejahatan, keburukannya kembali kepada dirinya juga. Bal nahnu muftaqiruna ilaih bi kulli ahwalina. Tapi sebaliknya para jamaah, kitalah yang membutuhkan Allah. Ya. Dan itu gak bisa dipungkiri. Di antara nama Allah adalah As-Somadu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. As-Samad. Ya. Nama yang kalau kita pahami betul-betul kita tuh miskin. Karena Al-Samad adalah zat yang dituju oleh seluruh makhluk. Ketika sedang butuh dan ketika sedang terlaksana apa yang dibutuhkan, Allah yang kita tuju.
Maka Allah kita tuju setiap saat. Dalam kondisi apapun, kondisi kita gembira kayak tadi, kondisi kita susah, kondisi sempit, longgar, sehat, sakit, Allah yang kita tuju, bukan siapa-siapa. Karena Allah yang akan mengabulkan keinginan kita, mengabulkan doa kita, dan mengabulkan cita-cita kita. Allah yang kita tuju. As-Somadu. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh Allah. Sampai orang yang tidak beriman kepada Allah pun, ya, walaupun dia enggak sadar, sesungguhnya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupi, dipenuhi kebutuhannya. Tapi mereka menyakiti Allah. Ya, membuat murka Allah. Ya, maka dalam hadis Nabi kita mengatakan, la ahada asbaru. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar, melebihi sabarnya Allah. Ya toh? Gimana? Mereka menyakiti Allah. Tetapi Allah selalu memberikan rizki kepadanya. Wa yu'afihi, menyehatkannya. Mereka menentang Allah, durhaka. Tapi nikmat Allah selalu terus diberikan kepada kita. Ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini semua karena lakin likaramihi jalla wa ala wa mahabbatihi lil insan wal fadli wal judi yafrahu hadzal faraha alladzi la nadhira lahu bi taubatil insani idza taba ilaih. Artinya adalah akan tetapi karena kemahamurahan Allah jalla wa ala, kecintaan Allah kepada hambanya yang ihsan lil ihsani, ya, hamba yang berbuat ihsan, dan karena karunia Allah dan kelapangan rahmatnya Allah, Allah bergembira dengan kegembiraan itu yang tidak bisa dibandingkan la nadhira lahu, dibandingkan yaitu kegembiraan orang yang kehilangan unta tadi. Dan ini diberikan kepada siapa? Bi taubatil insan idza taba ilaih, diberikan kepada hambanya yang mau bertobat. Ini. Maka dari itu para jamaah, kalau kita menghendaki sifat Allah seperti itu kepada kita, menjadilah kita orang yang selalu bertobat. Ya. Kapan tobat kita? Ya setiap saat. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam istighfar dan tobat sehari tidak kurang dari 100. Ya. Tidak kurang dari 70 kali. Ya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah atau mi'ata marrah. Demi Allah, saya sehari istighfar dan tobat tidak kurang dari 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Maka di antara termasuk sunnah zikir pagi petang adalah membaca astagfirullah wa atubu ilaihi. Berapa? 100 kali. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Belum itu belum itu apa? Keutamaan istighfar itu sendiri. Masya Allah banyak sekali. Karena kita nggak akan bahas itu, kita membahas masalah sifat Allah al-farah. Maka ini dalam hadis ini para jamaah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa fi hadzal hadisi isbatul farahi lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan adanya sifat al-farah, sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa naqulu fi hadzal farah, kita katakan dalam sifat gembira di sini, innahu farahun hakikiyun. Ya. Ini sifat gembira yang hakiki. Wa asyadu farahin, dan gembira yang sangat, ya, melebihi gembira-gembira yang ada. Walakinnahu laisa ka farahil makhlukin, tetapi gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya makhluk. Gak bisa kita bayangkan. Sangat gembira. Ya. Allah sangat gembira ketika ada seorang hamba
yang mau bertobat kembali kepada Allah, Allah sangat gembira. Ini menunjukkan apa? Karamnya Allah, maha murahnya Allah kepada orang yang bertobat. Dan ihsannya Allah, keutamaan dari Allah khusus kepada orang atau hamba yang bertobat. Maka sekali lagi untuk mendapatkan ya sifat Allah gembira ini kita memperbanyak tobat. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di sini Fadilatul Syekh menjelaskan gembira yang berkaitan dengan manusia. Al-farahu binisbati lil insan. Adapun gembira yang dinisbatkan kepada manusia. Apa itu? Wa nasfatun wa khiffah. Wa nasfatun wa khiffatun. Apa itu? Yaitu perasaan sangat gembira. Al-farah itu perasaan sangat gembira. Yajiduha al-insanu min nafsihi inda husuli ma yassuruhu. Yajiduha al-insanu yang didapati oleh manusia, yang dijumpai oleh manusia dari dirinya inda husuli ma yassuruhu, ketika dia mendapatkan apa yang menjadikan dia gembira, senang. Itu kalau dari manusia. Walihada tas'uru bi annaka idza farahta bi syai'i ka'annaka tamshi 'alal hawa. Maka oleh karena itu kalau engkau merasakan kegembiraan terhadap sesuatu, maka seperti engkau itu berjalan di atas udara, melayang gitu. Wah, ngeplay gitu katanya. Itu kalau jenengan al-farah gembira tenan, seneng ira karuan. Kaya-kaya melayang, lali kiwa tengen. Ya. Seolah terbang di atas udara. Nah, ini al-farah. Kalau dari manusia, apa Allah seperti itu? Enggak. Allah enggak seperti itu. Ya. Melebihi daripada itu kegembiraannya. Tetapi enggak bisa kita bayangkan bagaimana. Tapi itu semata-mata karunia. Al-fadl wal ihsan yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Gitu. Bukan karena Allah itu membutuhkan tobatnya hamba, enggak butuh. Ya. Ketika orang itu semua maksiat, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ketika orang itu semuanya taat, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam hadits qudsi, rawahu Muslim, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Hamba-hambaku. Kawulaku. Saumpamane wong sing paling awal nganti keri dhewe menungso lan jin, atine takwa kaya dene atine wong sing paling takwa sinten? Atinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh takwa seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak akan menambah sedikit pun terhadap kekuasaanku. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar. Hei hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal sampai akhir, manusia dan jin, awal sampai akhir, hatinya bejat, hatinya rusak. Seperti rusaknya siapa? Orang yang paling rusak siapa? Iblis. Laknatullah. Fir'aun. Semua seperti Fir'aun. Jin semua seperti iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Jadi tobat kita itu para jamaah hanya untuk kita sendiri. Ya, kebaikannya. Ya. Allah akan memberikan ampunan, mengangkat derajatnya, masukkan ke dalam surga, kan itu. Maka Allah enggak butuh tobat kita. Sekali lagi enggak butuh tobat kita. Maka di sini Fadilatul Syekh mengatakan naqulu huwa farahun yaliku bihi azza wa jalla mislu baqiyati sifat. Maka itu kegembiraan yang sesuai dengan keagungan Allah sendiri seperti sifat-sifat yang lainnya yang kita tidak bisa membayang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11.
tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah, baik sifatnya, zatnya, nama-namanya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Gembira, Allah dengan kita beda. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang kedua. Sebagai dalil tentang sifat Allah yadhak, tertawa. Allah gembira, Allah tertawa. Hadis yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hadis rawu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannata. Ini yang dalam judul mungkin di-share. Ya, ya, hanya sebagai judul saja, ya ta. Yang penting enak judulnya gitu loh. Nanti akan kita bahas. Kok enak yo? Wong loro padha tintinaten tapi kok mlebu surga kabeh. Kan gitu. Nah, ternyata ada kisahnya. Di sini Nabi mengatakan yadhaqullah, Allah tertawa. Ya. Maka sekali lagi ini harus kita bentengi dengan kaidah awal tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan bayangke. Ya. Tetapi wajib menetapkan seperti yang Allah dan Rasul tetapkan. Intinya di situ. Nek Nabi netepke, awake kudu netepke, arep melu sapa? Kan gitu. Nek Allah netepke, kita juga harus menetapkan. Ya, mau ikut tuntunan siapa kan gitu. Pertama kita tetapkan seperti yang Allah dan Rasul tetapkan. Gitu. Yang kedua kita jangan membayangkan, karena nggak akan mungkin bisa kita bayangkan. Kita cukup mengimani saja. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadhaqullahu ila rajulaini, Allah tertawa terhadap dua orang. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang satu membunuh yang lainnya. Si A membunuh si B, itu aja gampangnya. Tetapi kilahuma yadkhulul jannah, keduanya masuk surga. Aku tak pilih sing iki Mas, ora iso. Ojo. Iki beda kasusnya. Kalau Anda sekarang kan sudah Muslim. Nah, ini kasusnya siapa? Kasusnya orang kafir membunuh orang Muslim dalam jihad fisabilillah. Dalam peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir perang. Ya. Kemudian si kafir berhasil membunuh si Muslim. Maka si Muslim tadi mati syahid. Tapi suatu ketika si A yang membunuh tadi masuk Islam, gitu loh. Taubat, masuk Islam. Diampuni oleh Allah. Dimasukkan, terus kemudian perang. Dia terbunuh, masuk surga. Nah ini kasus seperti itu. Maka ini beda dengan kita. Kita sudah Islam. Jangan punya niat seperti itu. Maka, tapi ini ada hikmahnya kisah ini para jamaah. Ya. Beliau rahimahullah menukil hadis ini sebagai dalil tentang sifat Allah. Yadhaq, Allah itu tertawa. Ya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan hadis ini. Hadal hadis ini. Fi isbatin dhahqi. Hadis ini menetapkan sifat dhahq. Sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulaini, Allah tertawa terhadap dua orang yang yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang satu membunuh si B tapi kilahuma yadkhulul jannah. Dalam riwayat lain dijelaskan yadkhulani al-jannah, keduanya masuk ke dalam surga, atau juga kilahuma yadkhulul jannah, maka maknanya sama.
Al hadisu yukhbiru fihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Hadis ini Nabi SAW mengabarkan anallaha yadhaku. Ingat, Nabi mengabarkan, Nabi SAW memberitakan anallaha, sesungguhnya Allah tertawa. Ya. Maka Nabi menetapkan sifat Allah yadhak, tertawa. Tetapi jangan dibayangkan sekali lagi. Yaitu terhadap dua orang inda mulaqatihima yaqtulu ahaduma al-akhar. Ketika keduanya berjumpa saling membunuh. Perang. Ya. Kilahuma yadkhulanil jannata, keduanya masuk ke dalam surga. Gimana kisahnya? Ahaduhuma lam yaqtul akhar illa li syiddatil adawati bainihima. Salah seorang di antara keduanya tidaklah membunuh yang lainnya, melainkan pasti dengan syiddatil adawah. Pertama didasari karena saking sangat permusuhan yang sangat, ya. Memiliki rasa permusuhan yang sangat. Kenapa? Kan saling membunuh. Dia musuh saya, pateni kan gitu. Ya. Antara si kafir dan si muslim. Ini. Kemudian para jamaah summa yadkhulanil jannata ba'da dzalika, setelah itu keduanya masuk surga. Kenapa? Fatazulu tilkal adawatu, permusuhan itu hilang. Li'anna ahadahuma kana musliman, salah satu di antara keduanya muslim. Wal akharu kana kafiron, yang lainnya kafir. Saya gampangkan si A sama si B. Si B muslim, si A kafir. Ya. Ini. Kemudian faqatalahul kafiru, si kafir membunuh si muslim. Namanya menganggap musuh itu. Dalam peperangan pateni. Ya. Si kafir yang membunuh duluan. Ya. Membunuh si muslim. Fayakun hadzal muslimu syahidan, maka orang muslim ini karena mati terbunuh, dia mati syahid. Insya Allah masuk ke dalam surga. Kalau dalam hadis ini, karena sudah dalam hadis jelas masuk ke dalam surga, jelas dia mati syahid. Tetapi kalau tanpa keterangan dari hadis, misalnya ada seorang mati syahid, kita bolehnya hanya mengatakan syahid insya Allah. Si fulan syahid insya Allah. Si fulan syahid insya Allah. Enggak boleh. Wah, si fulan yakin mati syahid. Yakin masuk surga. Enggak boleh. Ya. Tetapi bolehnya si fulan syahid insya Allah. Tetapi kalau Nabi sudah mengatakan masuk surga, pasti masuk surga. Ya. Kita mungkin pernah mendengar kisah seorang yang semangat dalam berjihad. Terus semangat. Sampai sahabat lainnya itu terkagum-kagum. Ini yang paling kita takuti. Semangat. Tapi Nabi mengatakan, huwa finnar, dia masuk neraka. Kaget para sahabat lainnya. Kok iso? Wong ki semangat jihad. Sampun nenek suruh jihad berangkat. Tapi masuk neraka. Akhirnya ditelusuri, dicek. Apa sebabnya? Ada suruhan jihad, kemudian orang tadi terluka. Terkena sabetan pedang, sayatan pedang. Karena sakit, dia tidak sabar. Akhirnya dia bunuh. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya dia bunuh diri, memutus urat nadinya. Biar cepat mati. Itu yang menjadi sebab dia masuk neraka. Para jamaah Bapak Ibu, ini orang yang sudah berhasil jihad membunuh musuh, selalu menang. Nabi masih mengatakan huwa finnar. Apalagi orang yang mengadakan bom bunuh diri. Ya toh? Yang bukan jihad. Ya toh? Yang mati dirinya dulu. Namanya bom bunuh diri, lainnya mati enggak? Belum tentu. Dalam kondisi aman, bukan peperangan. Siapa yang jamin surga? Kan gitu. Ini loh
Seorang sahabat yang sudah berhasil membunuh banyak orang dalam jihad resmi fisabilillah di medan pertempuran. Tapi Nabi mengatakan huwa finnar. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatasnamakan jihad, tapi itu bukan jihad. Enggak ada jihad seperti itu dalam syariat. Jihad ada syaratnya. Ya. Ada pemimpinnya, ya. Kemudian pertempuran itu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, ya. Dengan tujuan li'la'i kalimatillah dalam kondisi fil harb, dalam medan peperangan. Maka orang kayak tadi, siapa yang jamin surga? Siapa yang jamin untuk midodari, kan gitu. Nah, ini suatu kekeliruan dalam pemahaman bahwa Allah melarang kita untuk bunuh diri, wala taqtulu anfusakum. Kamu jangan bunuh diri. Ini, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke awal. Ya, kembali ke awal. Ya. Kemudian para jamaah setelah itu orang Islam yang dibunuh tadi masuk surga. Summa mannallahu ala hadzal kafiri. Kemudian Allah memberikan anugerah, memberikan nikmat kepada siapa? Si kafir tadi. Apa nikmatnya, Pak? Pak aslama al-hidayah. Ya. Si kafir tadi diberi hidayah oleh Allah, akhirnya masuk Islam. Kalau zaman sekarang mu'alaf, gitu ya. Hijrah, gitu ya. Tapi hijrahnya betulan. Ya. Betul-betul hijrah kepada Islam. Mentauhidkan Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak cuma hijrah KTP-nya tok. Ya. Sekarang kan banyak. Misalnya orang baru hijrah suruh ceramah. Baru hijrah suruh ceramah. Nah sekarang ilmu apa yang mau diambil? Akhirnya ceramahnya kan ngawur. Bahaya. Ya. Orang hijrah itu baru hijrah belajar. Karena ilmu Islam itu luas. Gak cukup hijrah, ceramah enggak. Menekuni ilmu din dulu. Memahami kalimat syahadat. Isinya tauhid. Memahami kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Isinya ittiba. Terus tidak perdalam. Baru nanti boleh ceramah. Tidak boleh orang yang baru hijrah suruh ceramah agama, nanti bahaya. Yang diceramahkan nanti akan ngawur. Ya. Diomongkan kadang itu melenceng sana, seperti itu. Ya. Orang baru hijrah harus belajar. Ya. Memperdalam ilmu agama. Kemudian para jamaah, setelah itu Allah memberikan anugerah Islam, summa kutila syahid, dan orang itu berangkat ke medan perang, terus juga terbunuh. Setelah masuk Islam dia terbunuh. Au mata biduni qatlin, atau dia mati tanpa terbunuh tapi dia sudah Islam. Fa innahu yadkhulul jannah, dia masuk ke dalam surga. Fa yakunu hadzal qatilu wal maqtulu kilahuma yadkhulul jannata. Maka inilah pemahaman hadis yang dibacakan tadi, bahwa si pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk ke dalam surga. Sehingga fayat hakullahu ilaihima, Allah tertawa kepada keduanya. Ya. Sekali lagi, tertawanya Allah enggak seperti tertawa kita. Enggak bisa dibayangkan, itu sifat Allah yang wajib kita tetapkan, seperti yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Kita enggak boleh menolak min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Oh itu maknanya gini. Gitu. Nah, kita pahami sebagai dohirnya. Kecuali Nabi sendiri menerangkan maksudnya. Ya. Kecuali Allah sendiri menerangkan maksudnya. Kalau tidak, kaidahnya adalah kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana dohirnya datang dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Ini larah-larahipun injih punika, mengapa? Haus. Insyaallah. Barakallahu fik kendel nih, Pak. Ya. Bapak Ibu para jamaah, masih ada satu hadis. Pripun iki? Waktunya habis.
Hah? Hah? Telas. Oh ya. Waktunya mendekati jam 9, ya habis sekitar 1 jam saya ceramah di sini. Para jamaah, masih ada satu hadis yang berkaitan dengan poin yang saya baca ini, yaitu hadis tentang ajab. Ajib. Allah itu heran. Heran, tak bacakan hadisnya saja. Ajiba Rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Yang duru ilaikum azzilina qanitina fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Tak bacakan artinya aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiba Rabbuna. Tuhan kita, Rabb kita ajiba, heran. Gumun. Tapi gumunnya ini gumun apa? Bukan kok gumun bangga, enggak. Aneh orang ini ya, anggap aneh. Kepada siapa? Min kunuti ibadi, keputusasaan dari keputusasaan hambanya. Kenapa hamba itu putus asa gitu loh ya? Aneh orang, gitu. Heran. Heran ini. Kenapa sih hamba ini putus asa? Wa qurbi ghiyarih, padahal para jamaah wa qurbi ghiyarih, perubahan itu sudah dekat. Dia tadinya kena musibah. Jadi sedak akan dihilangkan musibah, tapi dia putus asa, gitu loh. Dia dagang rugi terus. Sudah dekat itu pertolongan. Dia putus asa, akhirnya nggak jadi untung lagi. Dia sakit terus sakit, kemudian dia putus asa. Aku mungkin mari, padahal kurang dia sembuh kalau mau sabar dan berdoa. Tapi dia nggak sabar, maka Allah heran dengan orang seperti itu. Ya. Yang duru ilaikum, Allah melihat kalian. Azilina qanitina, itu orang yang merasakan sidahnya musibah, beratnya musibah. Allah tuh melihat. Juga Allah tuh melihat orang yang putus asa. Allah tuh mengawasi, melihat. Gitu loh ya. Kemudian fayadhallu yadhaku, Allah tertawa. Ya'lamu anna farajakum qarib. Padahal Allah tuh mengetahui solusi jalan keluar itu sudah dekat. Artinya ini sebagai celaan, sebagai peringatan bagi orang yang putus asa. Sampai Allah tuh heran. Kenapa hamba itu putus asa? Kenapa mutung? Ya. Apalagi Al-Quran rampung-rampung, gak situ. Ya. Belajar tajwid, wangil menafkah. Padahal pertolongan sudah dekat. Usaha gini-gini rugi terus. Mas, aku semutung kah? Itu loh, pertolongan sudah dekat. Perubahan itu sudah dekat. Kenapa kamu putus asa? Gitu. Kalau kamu sabar sedikit, pertolongan akan datang. Ini sekilas tentang arti daripada hadis ini. Mohon maaf karena waktu, insya Allah pertemuan akan datang. Akan kita bahas lagi insya Allah hadis ini. Dan hadis berikutnya nanti berkaitan dengan, yaitu apa? Berkaitan dengan kondisi neraka jahanam. Ya. Bapak Ibu para jamaah, itulah kajian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah ilmu kepada kita semuanya, juga menambah iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, menolong kita, memberikan kita al-hidayah, keistiqomahan di atas shiratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah selalu memberikan keikhlasan kepada kita di dalam menetapi Islam ini, mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan semoga Allah SWT menutup akhirat kita dalam kondisi husnul khatimah. Dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk ahlul jannah. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan barangkali? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz langsung aja terkait
tadi ada 3 hadis yang disampaikan Ustaz ya. Nggih. Yang pertama terkait Allah itu maha faroh, maha gembira apa tadi ya, sifat gembira ya. Yang saya tangkap tadi bahasanya gini Ustaz. Gembiranya Allah itu ketika ada hambanya yang bertobat atau memohon ampun kepada Allah, itu Allah akan gembira. Pertanyaan Ustaz, di dalam zikir itu kan dianjurkan atau kita itu dianjurkan untuk banyak mengingat Allah dengan salah satu adalah zikir. Salah satu zikir adalah kita mengucap astagfirullahaladzim atau istighfar Ustaz ya. Yang lain kita juga dianjurkan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya tanyakan Ustaz, di antara amalan zikir itu manakah yang lebih utama untuk banyak dibaca Ustaz? Begitu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu mana yang lebih utama dibaca sesuai dengan kondisinya. Ya. Sesuai dengan kondisinya. Maka zikir-zikir itu ada yang muhaddad, dibatasi jumlahnya. Muakkad, dibatasi waktunya. Ada yang mutlak, nggak dibatasi. Seperti sholat juga demikian termasuk bagian zikir. Ada sholat yang dibatasi jumlahnya. Sholat wajib masing-masing ada rakaatnya sendiri-sendiri. Sholat sunnah ada waktunya. Tapi juga ada sholat mutlak yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Seperti yang diperbuat oleh sahabat Bilal. Ya. Sahabat Nabi bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni. Ceritakan kepadaku Bilal." Ya. Bi arja amalin, amal yang paling engkau harapkan pahalanya fil Islam. Kenapa? Fa inni sami'tu dafa na'laika baina yadayya fil jannah. Karena aku dulu pernah mendengar suara terompahmu, sandalmu itu di depanku di surga sana. Amal apa sing mbok praktekne Bilal? Kan gitu loh. Ya. Kemudian Bilal menjawab, qala. Tidak ada amal yang paling aku harapkan pahalanya dibandingkan ketika saya berwudu, kemudian setelah itu entah itu bisaatin filailin au naharin, suatu saat saya berwudu entah malam atau siang, fasolai itu aku sholat. Saya sholat. Habis wudu sholat. Gitu ya. Sholat yang makuti bali yang ditetapkan Allah kepadaku sekemampuku. Jadi habis wudu sholat. Batal wudu sholat. Ini keutamaan. Ini namanya sholat mutlak. Enggak dibatasi waktunya, tempatnya, di rumah, di masjid, di mana jenengan pas pengen sholat, wudu sholat. Ini keutamaan. Kalau mau Anda meniru silakan. Tiru Bilal. Karena Nabi mentakrir, memberikan rekomendasi dan tidak melarang. Itu namanya sholat mutlak. Bahkan itu akan terus mendatangkan cahaya. As-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Jadi zikir itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ketika Anda di waktu pagi, maka yang paling utama Anda berzikir pagi. Ketika Anda di waktu petang, yang paling utama Anda zikir petang. Ketika Anda naik kendaraan, yang paling utama zikir naik kendaraan. Ya. Tetapi ketika dalam kondisi longgar, tanpa ada kaitan dengan itu semuanya, silakan Anda pilih. Ya. Karena masing-masing punya keutamaan. Seperti Anda mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Satu kalimat Alhamdulillah, apa kata Nabi SAW? Tamla'ul mizan. Memenuhi timbangan kebaikan. Ketika Anda berzikir,
Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardi. Memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Atau capek zikir yang lainnya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa keutamanya? Kalimatani khafifatani fil lisani habibatani ila rahmani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman. Dua zikir, dua kalimat yang ringan diucapkan pada lidah tetapi memberatkan timbangan kebaikan. Dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau panjenengan istighfar. Anda istighfar. Dalam aktivitas apapun sambil nyetir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita. Ini juga utama. Karena istighfar sebagai kunci keberkahan, kunci kebaikan, kunci barokah. Sampai Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah sampai sekian ratus tahun, 950 tahun. Apa yang diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam? Fakultu astaghfiru rabbakum. Umatku istighfarlah kepada Allah. Istighfar. Innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Kalau engkau mau istighfar dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nanti Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit, hujan berkah. Kondisi kekeringan, airnya sat, sumurnya sat, kali ini ramili, air yang paling dibutuhkan. Diiming-imingi apa? Allah akan turunkan air hujan dari langit yang berkah. Nek gelem istighfar. 2. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Nanti kalau kamu itu mau istighfar, kamu akan diperbanyak harta dan anak. Ya? Mula ikhwan-ikhwan yang nikah lama belum punya anak, banyak istighfar. Ikhwan-ikhwan yang usahanya seret, banyak istighfar. Ikhwan-ikhwan daerahnya yang mungkin sedang ada krisis, istighfar. Ini yang dianjurkan oleh seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika kedatangan seseorang, ya Imam, daerahku ada pacekle, enggak berhenti-berhenti, masih pacekle. Istighfirillah. Istighfaro. Datang yang kedua, ya Imam, saya itu miskin. Dari dulu usaha enggak berhasil. Seret terus. Istighfirillah. Istighfaro. Datang ketiga, ya Imam, aku sudah menikah lama, enggak punya anak. Gimana solusinya? Istighfirillah. Istighfaro. Salah seorang muridnya, gumun. Tanya, baik Imam, kenapa orang datang ini, mengadukan ini, datang itu, mengadukan itu, yang ini. Kenapa? Semua kau suruh istighfar. Saya punya dalil. Itu surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Pertama Allah akan mengampuni. Yang kedua Allah turunkan air hujan dari langit yang deras dan berkah. Yang ketiga hartamu diperbanyak. Yang keempat kau diberi anak. Yang kelima wa ja'alakum anhara. Allah akan berikan kepada kamu jannat, kebunmu lebat, ngerembuyung, subur, dan juga wa ja'alakum anhara, kebunmu itu akan dialirkan sungai. Jadi istighfar membawa berkah. Baik individu ataupun jamaah. Karena istighfar termasuk mengandung doa. Maka Bapak yang bertanya tadi sesuai kondisinya. Semua ada keutamaan. Kalau panjenengan habis sholat wajib ya yang paling utama dzikir ba'da sholat. Kan gitu. Kalau Anda di waktu pagi, dzikir pagi. Di waktu sore, dzikir sore. Ketika mau tidur, dzikir mau tidur. Ya. Ketika mau masuk kamar mandi, keluar semua ada dzikirnya. Sudah ada waktu
waktu dan tempatnya. Di samping itu ada zikir yang sifatnya mutlak. Anda bebas mengucapkannya. Kalau capek istighfar, ganti alhamdulillah. Capek itu ganti subhanallah. Capek itu ganti Allahu Akbar. Semua mengandung keutamaan. Dan itu merupakan al-kalimut thayyib. Kalau Anda ikhlas, seperti firman Allah yang tercantum dalam surat Fatir. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Akan naik kepada Allah. Apa itu? Al-kalimut thayyib. Ucapan-ucapan yang baik. Zikir tadi Pak. Ya. Akan diangkat oleh Allah ke atas. Diterima sama Allah. Dan juga al-amalu sholih yarfa'uh. Amal yang soleh akan diangkat oleh Allah. Surat Fatir ayat 10. Demikian jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Pun siang? Nggih. Makaten ingkang saged kula aturaken wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.